Shalom, Oma Opa. Sebelum kita mengikuti persekutuan, mari kita senam terlebih dahulu, senam otak ya, senam refleksi, supaya kita tidak mudah pikun. Dan senam ini bisa dilakukan dengan berdiri maupun dengan duduk. Mari kita mulai senam. Oma Opa di rumah, sebelum kita mulai senamnya, kita mau coba praktek dulu ya. Ada beberapa gerakan yang mau kita coba. Yang pertama gerakan tepuk tangan. Oke, bisa ya? Tepuk tangan. Yang kedua tepuk jari. Hanya jarinya yang ditepuk. Oke, yang ketiga jalin tangan, masuk di sela-sela jari ya, jalin tangan. Oke, yang keempat silang ibu jari. Ya, ini silang ibu jari. Yang kelima adu kelingking. Ini gerak adu kelingking. Yang keenam adu sisi telunjuk. Tangannya membentuk 4, lalu telunjuknya bersisian. Oke, ini 6 gerakan yang nanti kita mau coba. Coba dari nomor pertama ya, tepuk tangan, tepuk jari, jalin tangan, silang ibu jari, adu kelingking, adu sisi telunjuk. Oke, Oma Opa siap untuk senam? Yuk kita mulai senamnya. Senam refleksi, mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Jalin tangan. 1, 2, 3, 4. Silang ibu jari. 1, 2, 3, 4. Adu kelingking. 1, 2. Adu sisi telunjuk. 1, 2. Ketok pergelangan. 1, 2. Ketok nadi. 1, 2. Tekan jari. 1, 2. Buka dan mengepal. 1, 2. Menepuk punggung tangan bergantian. 1, 2, 3,
4. Menepuk lengan dan bahu. 1, 2, 3, 4. Menepuk pinggang. 1, 2. Menepuk paha. 1, 2, 3, 4. Menepuk samping betis. 1, 2. Jongkok berdiri. 1, 2, 1, 2. Menepuk perut. 1, 2. Gerakan ke-18. Tutup kaki kiri rapat, jinjit. 1, 2, 1, 2. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Shalom, apa kabar Oma Opa, Mak Engkong, Akong Uti semua yang sedang mengikuti persekutuan lansia saat ini? Semua baik atau ada yang sedang kurang baik? Tapi mari kita mengikuti persekutuan lansia pada saat ini. Tadi sudah bersenam otak bersama-sama. Ya, Mak Engkong, Oma Opa, Akong Uti bisa melakukannya di rumah masing-masing setiap hari supaya otak kita tetap berjalan dengan lancar, tetap sehat. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak bersekutu, hendak memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati setiap kami sehingga kami bisa mengikuti persekutuan ini dengan baik. Kami mau serahkan persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, setuju enggak kalau kita nyanyi lagi tadi? Setuju Bersyukur banget. kepada Tuhan. Setuju. Yuk, engkong-ong kita nyanyi lagi lagu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
kita bicara tentang bersyukur. Aku mau tanya dulu boleh ya? Oke. Menurut Tante Wi, bersyukur itu mudah atau enggak? Atau Tante Esther dulu deh, Tante Esther dulu. oke. Tante Esther, bersyukur mudah apa enggak? Bersyukur itu mudah kalau kita sehat, kalau banyak rezeki, kalau keluarga kita baik-baik saja, ataupun kita selalu senang. Itu menurut saya mudah. Tapi tidak semudah itu aku rasa. Itu kan kalau tadi sehat. Nah, kalau sedang sakit, apalagi seperti saat ini pandemi yang hampir 2 tahun, anak cucu tidak bisa berkunjung, tidak bisa jalan-jalan keluar rumah. Apalagi kalau sedang sakit, atau kalau sendirian di rumah. Bagaimana itu? Jadi bersyukur itu bisa mudah, bisa sulit tergantung situasinya. Iya, Iya, betul. iya, iya. Nah, Oma Opa bersyukur mudah atau enggak? Nah, hari ini aku mau kasih tahu ada 3 hal sebenarnya yang seringkali bikin kita sulit untuk bersyukur. Mau tahu enggak? Iya. Apa itu? Apa? Yang pertama, kita itu kadang sulit bersyukur karena sudah terlalu biasa. Coba ya, sekarang kita pejamkan mata semua. Pejamkan matanya. Lalu dibuka telinganya, didengar. Ada suara apa aja ya di sekitar kita? Kedengeran? Suara Tante AC. Esther ada suara apa? Suara AC. Oh, ada suara AC kata Tante Esther. Tante Wi dengar suara apa? Napasku sendiri. Napasnya sendiri. Nah, aku hari ini dengar suara kayak ada suara mesin. Nah, itu semua sebenarnya adalah berkat, ya toh? Dapat AC oh berkat. Masih bisa dengar suara jantungnya sendiri, nafasnya sendiri ya berkat. Masih ada teman-teman multimedia yang nolongin ada suara mesin, itu ya berkat. Tapi kadang-kadang jadi nggak sadar karena sudah terlalu biasa. Nah, Oma Opa dengar suara apa tadi di rumah? Macam-macam ya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga sulit bersyukur kalau kita suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Nah, ini siapa yo yang suka ngelakuin? Suka banding-bandingin diri sama orang lain. Misalnya kita lihat tetangga kita, oh ya pantas aja dia sering bersyukur. Uang di rumahnya itu ada anaknya, ada cucunya, aku ya sendiri. Padahal walaupun sendiri mungkin anak cucunya kadang telepon. Tapi karena kita sering ngelihat orang lain jadinya, ya apa yang kita punya jadi nggak pernah cukup. Kalau kita ngerasa nggak cukup ya nggak bakal bisa bersyukur. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kadang kita juga sulit bersyukur karena kita punya harapan atau cita-cita yang tidak realistis. Menurut Tante Wi, kalau misalnya aku ngomong gini, ya anak cucuku harusnya mereka ngerti dong. Mereka itu harusnya ngerti aku maunya apa, aku gak usah bilang ke mereka, mereka harus ngerti. Kira-kira itu realistis gak Tante? Ya, itu ya kurang realistis. Karena kan kita tidak tahu juga kebutuhan mereka, apa yang mereka sedang pikirkan atau apa butuhkan gitu. Jadi kebutuhan masing-masing berbeda. Jadi tidak bisa harapan kita tok gitu yang dipenuhi. Benar. Tante Esther setuju? Ya, setuju. Setuju ya. Iya. Kadang-kadang kita berharap orang lain itu bisa mengerti langsung perasaan kita. Padahal kita ingat mereka tuh manusia loh, bukan cenayang. Ya toh, Iya. nek cenayang mungkin dia bisa ngerti. Lah ini kan mereka manusia bukan cenayang. Jadi kadang-kadang kita juga punya harapan yang kita nggak sadar ternyata terlalu tinggi atau nggak realistis. Jadi sulit juga bersyukur. Iya. Nah sekarang aku mau tanya Tante Wi dari poin 3 tadi apa aja terlalu biasa, lalu Membandingkan diri dengan orang lain. bandingin diri dengan orang lain sama harapan gak realistis. Paling sering ngelakuin yang mana? Kalau aku sih
yang terlalu biasa. Karena menganggap itu sudah biasa. Semua orang lain juga mengalami seperti itu. Misalnya bangun pagi, rasa-rasanya semua orang bangun pagi. Kalau kita mendengarkan burung berkicau atau keluar merasakan sinar matahari, rasanya semua orang juga gitu. Jadi biasa, nggak aneh. Jadi ya wes, memang kehidupan seperti itu. Gitu. Benar. Kalau Tante Esther? Ya, membandingkan dengan orang lain kali ya. Jadi kadang-kadang, aku nggak sama ya dengan yang lain gitu. Iya. Gitu Yang lain masih bisa ke gereja, masih bisa di sini, aku wis nggak bisa. Iya. Atau sibuk di rumah gitu ya. Yang lain kok bisa bisa apa nih, urusan di rumahnya nggak selesai. Iya. Iya betul. Nah, Opa yang di rumah gimana? Dari 3 hal tadi ada nggak yang sering dilakuin? Nah, kalau ada, kita kurang-kurangi ya sedikit demi sedikit supaya kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Betul Tante? Betul, setuju. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Baik itu susah maupun senang. Yuk kita nyanyikan bersama lagu Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, Sekali lagi. mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Nah, tadi kita nyanyi tentang mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apa bisa ya mengucap syukur dalam segala hal? Bisa nggak ya Tante Esther? Bisa nggak ya? Bisa. Sulit tadi itu. Sulit ya? Sulit. Gimana caranya gitu ya? Kok bisa mengucap syukur dalam segala susah hal? mengucap syukur itu kan susah banget. Sedang sakit mengucap syukur itu kan sulitnya Lah Pak. iya. Piye carane ya? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kita mau baca Alkitab dulu, kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sebagai manusia tentu kadang mengeluh dan kadang bersungut-sungut. Tapi kami mau belajar untuk bisa terus mengucap syukur di dalam segala hal seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena itu tolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan, kami tahu bagaimana caranya mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Opa, kita mau baca Alkitab sekarang ya. Kita mau baca Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, saya mau bacakan untuk kita semua. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah,
Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tante dan oma-opa yang di rumah, hafal ya, tahu ya tentang cerita 10 orang kusta ya. 10 orang kusta, 10 datang kepada Tuhan, dan 10-10-nya sembuh. Berapa yang kembali? 1. Tenang, ternyata sulit ya, bersyukur ya. Di Alkitab aja dari 10 yang sembuh, 10 yang diberkati, yang bersyukur cuman 1. Nah, pertanyaannya kenapa yang 1 ini bisa bersyukur ya? Nah, Alkitab kita memberikan kata kunci sebenarnya. Kata Alkitab, dia adalah seorang Samaria. Nah, oma-opa di rumah tahu nggak orang Samaria itu orang apa sih? Ayo, coba diingat-ingat. Khotbah-khotbah yang dulu-dulu mungkin orang Samaria itu orang apa? Ya, betul. Tante Esther ingat orang Samaria orang apa? Lupa. Hilun lansia. Terus lupa. Tante W ingat orang Samaria orang apa? Orang yang tidak percaya pada Tuhan. Iya, orang Samaria itu, Bapak Ibu, adalah orang yang dianggap bukan ras murni, ras campuran. Dan karena itu mereka dibilang gak boleh bergaul sama orang Yahudi. Lebih rendah deh dari orang Yahudi. Nah, ketika orang Samaria ini mendapat berkat dari seorang laki-laki Yahudi, Yesus Kristus, dia sadar bahwa berkat yang dia terima itu bukan sesuatu yang dia dapat karena dia layak. Dia ini cuma seorang Samaria. Yesus kan orang Yahudi. Sebenarnya dia nggak pantas dapat berkat itu. Nah, justru karena dia menyadari bahwa berkat yang dia terima itu adalah anugerah, sesuatu yang diberikan bukan karena dia berusaha, bukan karena dia pantas, tapi karena kebaikan orang yang memberikannya, makanya dia mampu untuk bersyukur. Yang lain, mungkin mereka orang Yahudi, mungkin mereka nggak ngerasa seperti itu. Tapi kesadaran bahwa kita menerima anugerah dari Tuhan, itu yang mampu membuat kita bersyukur. Nah, pertanyaannya berarti buat kita sekarang adalah, kita ini merasa berkat yang kita terima itu anugerah atau bukan? Ada enggak dari kita yang bisa menciptakan oksigen? Tante Wi bisa? Oksigen murni yang gratis enggak bisa. Yang murni enggak bisa. Yang kalengan bisa ya? Bisa. Itu pun mahal ya. Itu namanya oksigen kaleng-kaleng. Nah, itu oksigen kaleng-kaleng. Ada yang bisa menciptakan manusia, saudara, anak, cucu? Enggak bisa. Keluarga, nafas, berkat-berkat, bahkan kesehatan, walaupun sehatnya mungkin ya sehat sambil linu-linu, ya toh? Sehat sambil ya kupingnya rada-rada apa ya, nggak kedengeran. Tapi semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, karena itu mustahil nggak kita bersyukur dalam segala hal? Tidak, dengan menyadari itu sebetulnya kita harus bersyukur. Nah, betul. Jadi kata kuncinya adalah anugerah. Nah, mari kita sadari semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mau ngelihat kesaksian dari saudara-saudara kita yang sudah merasakan anugerah dari Tuhan. Ayo, udah lama gak ketemu toh sama saudara-saudara seimannya. Nah, kita mau lihat ada 3 orang hari ini yang akan memberikan kesaksian.
Yang pertama adalah saudara kita yang usianya 80 tahunan. Tebak-tebakan ya, 80 tahunan, laki-laki, kulitnya warna coklat. Ada yang bisa nebak? Naik sepeda ya. Demen naik sepeda. Apalagi tante cirinya? Apa ya? Ringan tangan. Ringan tangan. Ringan tangan, kaki. Ringan tangan dan kaki. Ayo, siapa yang ingat? Entengan ya. Entengan. Laki-laki usia 80 tahunan, ringan tangan dan kaki, suka naik sepeda. Nah, kita lihat aja langsung ya, apa kesaksian dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya bekerja di sini sudah cukup lama. Mengapa saya bisa bertahan lama? Saya merasakan kebaikan-kebaikan warga jemaat GKI Purworejo cukup baik. Kita lihat saja kebaikannya, jadi semuanya baik. Nah, kebaikan Bapak Ibu warga jemaat GKI Purworejo itulah yang membentuk watak karakter saya, karena semuanya baik. Keburukannya nggak pernah saya ceritakan dan nggak pernah saya ingat, tapi hanya yang saya ingat kebaikannya, sehingga kebaikan itu mempengaruhi watak karakter saya. Ya seperti ini, itu karena kebaikan Bapak Ibu warga jemaat GKI Purworejo. Terutama ya Bapak Ibu yang sudah lansia ini kan dulu juga pernah muda seperti saya juga pernah muda. Itulah sebabnya saya masih bisa bertahan, karena saya merasa baik. Dan saya masih ingat betul khotbahnya Pak Samuel Santoso, juga Bu Heni, itu sama, mengatakan kalau bekerja mengabdi kepada Tuhan itu berkatnya akan selalu ada. Contohnya Pak Sam atau Pak Bu Heni pernah mengatakan Keraton Yogyakarta itu pegawainya, gajinya itu tidak seberapa, kecil sekali. Mungkin dengan gaji saya, besar gaji saya, itu saja bisa menyekolahkan anaknya, bisa hidupnya sejahtera. Itu karena berkat Tuhan, bukan karena gajinya. Sing dinamai dilalah itu ya, dilalah itu angel ya dijelaskan, tapi dilalah itu usahanya apa-apa tadi, sehingga bisa menyekolahkan anak, bukan karena gajinya itu. Kalau gajinya ya memang, kalau gaji saya untuk menyekolahkan 2 anak yang sampai sarjana semua itu, saya kira juga sulit. Di matematika nggak ketemu itu, tapi ternyata terjadi, bisa. Anak saya sekolah sampai sarjana dua-duanya, dan 4 malah hasilnya juga bagus. Itu karena berkat Tuhan. Nah, itu dia saudara kita Pak Gidin yang memberikan hidupnya rajin bekerja. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kebaikan dari jemaat, kebaikan dari Tuhan, dan itu membuat dia bisa bersyukur. Seluruh hidupnya semua dikerjakan dengan maksimal. Nah, terima kasih Pak Gidin untuk kesaksiannya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk oma dan opa yang lainnya. Nah, yang kedua, siapa yang mau kasih teka-teki? Tante Wi deh. Perempuan. Perempuan. Kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan lah ya. Punya cucu laki-laki 3 orang. Perempuan, cucunya 3 orang laki-laki. Oke. Nah, apalagi ya? Hobinya. Hobinya rahasia, nanti dilihat aja. Perempuan usianya 60-an 60-an ya? 67. 67. Kalau nggak salah lu ya, nanti dilihat.
Oke. Ada tulisannya kayaknya. Anaknya dokter. Anaknya dokter katanya. Waduh, makin mendekati nih. Kira-kira siapa ya? Ya, kita Yuk, saksikan aja ya. lihat. Perasaan saya dengan adanya pandemi saya merasa bosan karena semua kegiatan keluar sangat dibatasi, tidak bisa beribadah dan bersekutu dengan teman-teman maupun dengan sahabat saya yang lain. Tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa melindungi dan mengaruniakan kesehatan bagi saya dan keluarga. Untuk mengatasi rasa bosan dan sebagai tanda syukur saya pada Tuhan, saya merawat bunga anggrek-anggrek saya. Nah, itu dia. Ibu Srenti yang bersyukur dengan cara apa? Merawat tanaman, menjaga anggrek. kehidupan tuh juga syukur ya. Oh iya. Wah, betul. Kalau tidak pasti akan duduk aja diam saja ya kan? Ah iya, ada semangat hidup. Nah, itu adalah ciri orang yang bersyukur. Nah, yang ketiga, Tante Wi. Yang ketiga, wah usianya ini 94 tahun. Wow. Hampir 95 tahun nanti bulan September. Tinggalnya di Jogja. Ayo siapa yang bisa menebak? Dia punya anak. Berapa ya anaknya? 5 atau berapa ya? Wah, banyak ya. Oh, banyak lah. Cucunya kayaknya 9, cicitnya 2. Coba nanti saya cek lagi ya. Sepertinya sih betul. Dulu tinggalnya di Ayani ya? Iya betul. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ayo. Yuk kita lihat aja yuk apa yang dilakukannya. Saya mendapat kiriman foto-foto yang banyak. Coba. Nah, ini dia namanya. Yuk Ibu. kita lihat. Nah, itu Mak Emma Basuki Prawoto. Katanya mengirimkan foto itu from Jambon with Love. Jambon, bahasa Jogjanya ya, Jambon with Love. Itu Mak Emma Basuki. Coba foto berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Mak Emma untuk mengisi hidupnya di lansia, masa tuanya? Itu sedang menikmati buah kersen. Karena katanya buah kersen itu bisa meringankan sakit sendi. Jadi menikmati buah kersen. Coba berikutnya. Nah, itu Main piano. Mak Emma sedang berdoa dan bermain piano juga. Ya, saya rasa oma-opa, kakek nenek, yang uti, engkong mak, itu semua juga senang berdoa ya. Kita lihat foto yang berikutnya. Nah, apa yang dilakukan ya? Sudah nggak bisa jalan-jalan pergi-pergi, sudah tidak bisa bekerja yang keras, sambil duduk melipat baju, membantu anaknya metik sayuran, metik kangkung, metik daun singkong. Itu yang dilakukan. Kita semoga semuanya juga punya mengisi waktu di dalam kesehariannya dengan gembira seperti yang dilakukan oleh Mak Emma. Nah, ada satu kiriman dari Mak Emma spesial. Oh iya. Nah, kiriman apa ya? Apa itu? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Ya, Penasaran ini apa yang apa dikirimkan? Kita mau bernyanyi bersama dengan Oma Emma. Kita katakan, ku berbahagia.
piano yang indah dari Tante Emma dan suara-suara yang indah juga dari Oma Opa yang ikut bernyanyi bersama-sama. Kita bersyukur karena dari semua hal kita masih punya Tuhan Yesus yang menjaga kita dengan anugerahnya. Yuk, karena itu kita mau bersatu dalam doa. Oma Opa di rumah kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih walaupun tubuh kami tidak lagi sekuat dulu, tetapi masih ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan supaya kami masih bisa berbagi berkat bahkan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk hal-hal kecil yang selama ini mungkin tidak kami sadari, untuk nafas kehidupan, untuk cinta dan sapaan yang kami terima, dan untuk firman Tuhan yang juga selalu menyapa kami setiap hari. Terima kasih untuk alam semesta, terima kasih untuk suara-suara yang masih bisa kami dengar walaupun di dalam keterbatasan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Ya Tuhan, kiranya semua berkat-Mu boleh memberikan semangat secara khusus di dalam diri setiap Oma dan Opa, supaya mereka juga boleh menjalani hidupnya dengan gairah, dengan gembira. Mereka boleh berbagi cerita tentang cinta Tuhan yang luar biasa kepada anak dan cucu mereka. Mereka boleh menjadi teladan, sehingga ketika orang melihat hidup mereka, orang melihat cinta Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga secara khusus bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh memberikan kesaksian
untuk Pak Gidin, untuk Ibu Srenti, dan untuk Oma Emma Basuki. Terima kasih untuk semua yang telah mereka bagikan, kiranya ini boleh menginspirasi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menjaga kami dari hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, Oma Opa, Mak Engkong, Akung Uti, senang kalau pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mendengar kesaksian sesama lansia. Aduh, apa yang kita dapat pada hari ini semoga memberikan semangat. Kalau yang tadinya agak ngelokro, tadinya agak sedih, tadinya kurang bersyukur, yuk kita belajar bersyukur. Apapun juga yang menimpa kita akan bersyukur bersama-sama. Ya, nanti untuk lagu yang ketiga, mu-nya kita ganti ku, jangan lupa nanti ada tulisannya ya, kita nyanyi bersama-sama. Apapun juga menimpamu. Apapun juga
Ya, di dalam segala sesuatu, meskipun mungkin hidup tidak berjalan selalu sesuai dengan bayangan kita juga melihat ada banyak ketidaksempurnaan dalam hidup kita, tapi kita yakin dan kita melihat Tuhan menjaga kita. Ini yang jadi kekuatan, jadi semangat untuk kita semua untuk melanjutkan hidup. Selamat bersyukur Oma Opa, selamat merasakan kasih Tuhan. Semoga Oma Opa dapat berkat dari ibadah hari ini. Kita berjumpa dalam persekutuan lansia selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.